Irina Andreevna. Di awal film, tampak kesibukan para penumpang yang berdesakan menaiki kereta api. Di sana, seorang wanita bernama Irina yang merupakan pemeran utama dalam cerita ini terlihat di tengah keramaian. Irina kemudian kembali ke rumah. Di sana berkumpul suaminya Igor, ibu mertuanya Antonina, putri dewasanya Aliona, dan putra bungsunya Alexei. Antonina selalu mengatur rumah tangga Irina, bahkan malam itu Antonina memaksa Igor untuk bermalam di rumahnya. Hal ini membuat Irina merasa kesal terhadap sikap Antonina yang terlalu mencampuri urusan keluarganya. Keesokan harinya, Irina pergi ke kantornya dan sangat terkejut ketika melihat seorang pria, Andre, sedang mengoperasikan komputer di mejanya. Irina merasa sedikit kesal berpikir mengapa Andre berani duduk di kursinya. Namun, Andre segera menjelaskan bahwa dia adalah tenaga teknisi komputer yang baru saja direkomendasikan oleh bos mereka, Alberto. Tak lama setelah itu, Alberto datang menemui Irina untuk memberitahukan bahwa dia telah mempekerjakan Andre karena perusahaan sangat membutuhkan kemampuannya. Sebelum pulang, Andre meminta maaf kepada Irina karena telah menggunakan komputernya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sikap Andre yang lembut membuat Irina merasa mendapat perhatian karena sebelumnya Irina merasa kesal terhadap sikap Igor yang lebih mudah diatur oleh ibunya. Keesokan harinya saat menaiki lift, Andre menjelaskan cara menggunakan komputer kepada beberapa karyawan, sementara Irina tampak berada di sana juga. Saat bekerja, Irina diam-diam mengamati Andre yang sedang bekerja di ruangannya. Tak lama kemudian, rekan kerja Irina, Nadesha, memberitahukan bahwa Andre adalah tetangga apartemennya. Menurut Nadesha, Andre adalah pria yang sangat baik, sehingga ia menyarankan Irina untuk memperlakukan Andre dengan baik. Irina kemudian pergi ke ruang kerjanya dan menemukan titipan bunga serta sebuah gambar yang diletakkan di mejanya. Irina merasa sangat bahagia lalu mencoba menelpon Andre, namun membatalkan panggilannya. Irina pergi menemui Andre dan memberitahunya bahwa putranya Alexei akan berulang tahun minggu depan dan ia ingin membelikan komputer sebagai hadiah untuknya. Namun Irina merasa sangat membutuhkan saran Andre tentang merek komputer apa yang harus dibeli. Andre pun menyarankan agar mereka pergi ke toko komputer sore ini setelah pulang dari kantor. Setuju, sore itu mereka pergi ke toko komputer dan membeli sebuah komputer baru lalu membawanya ke apartemen Andre. Irina menjelaskan bahwa komputer tersebut akan disimpan sementara di apartemen Andre karena hadiah itu akan menjadi kejutan untuk Alexei. Ketika Irina hendak pulang, Andre menahannya untuk sementara dengan alasan bahwa Irina baru saja datang dan tidak etis jika langsung pergi. Irina pun mulai memeriksa foto-foto di sekitar ruangan dan menemukan foto ibunya Andre. Andre lalu menjelaskan bahwa ibunya adalah wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Irina membalas bahwa ia merasa dirinya mirip dengan ibu Andre. Namun Andre menegaskan bahwa Irina berbeda karena ia memiliki karakter yang ceroboh dan suka membuat onar. Kata-kata itu justru membangkitkan semangat Irina. Mereka saling bertatapan dan akhirnya mereka memiliki romansa. Malam itu Irina terbangun dan terburu-buru untuk pulang. Saat akan keluar dari apartemen, mereka berpapasan dengan Nadesha yang membuat Irina merasa sangat ketakutan. Namun Andre meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebelum Irina pulang, Andre menitipkan salah satu kunci cadangan apartemennya untuk Irina agar ia bisa datang ke apartemennya lagi besok. Sesampainya di rumah, Irina menemukan Igor yang telah menunggunya. Irina harus menghindari kecurigaan Igor sehingga ia harus memberikan beberapa alasan. Namun Igor yang tenang tidak begitu saja percaya. Ketika Irina ke kamar mandi, Igor memeriksa tas milik Irina dan menemukan beberapa panggilan tak terjawab di ponselnya serta sebuah kunci kamar apartemen. Hal ini membuat Igor mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Irina darinya. Keesokan harinya, Igor pergi menemui sahabatnya dengan niat untuk curhat tentang masalah pribadinya. Namun, sahabatnya terlihat sangat sibuk sehingga Igor memutuskan untuk pergi. Ketika berjalan, Igor tampak pusing dan hampir saja ditabrak mobil. Sementara itu, Irina tengah sibuk berbelanja dan kemudian pergi ke apartemen Andre. Namun, saat menaiki tangga apartemen, Irina berpapasan dengan tetangga Andre yang ternyata adalah teman putrinya Aliona. Di hari berikutnya, Aliona mendatangi Irina dengan sangat sedih dan marah, serta menuntut ibunya untuk berkata jujur apakah ia memang mendatangi apartemen seorang pria muda. Irina berusaha membela dirinya dan menegaskan pada Aliona
untuk tidak menghakiminya. Namun Aliona juga telah memberitahu adiknya Alexei yang membuat Irina merasa ketakutan. Malam itu saat pulang, Irina menemukan putranya yang sedang bersedih dan duduk di luar rumah. Meskipun kondisi ini, Irina tetap memutuskan untuk pergi ke apartemen Andre. Namun ketika mendekati apartemen, seorang wanita bernama Ansela menghentikannya. Ansela mengungkapkan bahwa dia adalah pacar Andre dan akan memiliki keturunan. Ansela juga menjelaskan bahwa dia belum memberitahu Andre tentang kondisinya, tetapi berharap Irina dapat memahami situasinya. Mendengar hal itu, Irina merasa kecewa dan membatalkan niatnya untuk menemui Andre. Keesokan harinya di kantor, Irina menunjukkan kekesalannya di depan Andre meskipun tidak memberitahunya tentang masalah yang sebenarnya. Andre yang terus bertanya mengapa Irina marah padanya malah membuat Irina mengembalikan kunci apartemennya. Kecewa, Andre memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Ketika Irina tiba di rumah, ia terus bersedih dan menangisi Andre di depan putranya, bahkan di depan suaminya Igor. Namun Aliona yang sudah mengetahui kesedihannya malah menghakimi ibunya yang jatuh cinta pada pria muda. Berusaha menghilangkan kesedihannya, Irina pergi menemui Andre di apartemennya. Ia lalu menjelaskan masalah yang didengarnya dari Ansela. Mendengar penjelasan itu, Andre tertawa dan menjelaskan bahwa Ansela telah berbohong kepadanya. Andre juga mengungkapkan bahwa ia telah berhasil mengembangkan program komputer dan sekarang mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Tak hanya itu, Andre menunjukkan kepada Irina 2 kamar yang telah ia siapkan untuk Alexei dan Aliona. Andre pun menyatakan serius untuk hidup bersama Irina. Irina kembali ke rumah dan menemui Igor, lalu menyatakan bahwa ia ingin bercerai. Igor sangat terpukul karena keputusan Irina yang tergesa-gesa dan tidak memikirkan dampaknya terhadap keluarga mereka. Namun Irina menegaskan bahwa Alexei dan Aliona akan tinggal bersamanya. Irina kemudian membawa Alexei untuk tinggal di apartemen Andre, meskipun Alexei sebenarnya menolak keputusan ibunya. Namun ia tidak bisa menentang keinginan Irina. Sementara itu, Aliona masih bergelut dengan masalah hubungannya dengan pacarnya Kirill. Aliona menelpon Kirill dan memberitahunya bahwa ia akan memiliki anak dengan Kirill, namun Aliona terlihat sangat kesal dengan jawaban Kirill di telepon. Setelah itu, Aliona yang sudah tahu bahwa ibunya telah meninggalkan ayahnya kembali ke rumah dan menemukan ayahnya sedang makan bersama seorang wanita. Aliona sangat marah dan menegaskan pada ayahnya bahwa ia terlalu lemah dan tidak memperjuangkan keluarga mereka. Hal ini membuat Igor merasa sakit dan menahan dadanya. Aliona kemudian pergi ke apartemen Andre dan menunjukkan rasa senangnya karena mendapatkan kamar yang bagus dari Andre. Tidak lama setelah itu, Irina menerima telepon yang mengabarkan bahwa Igor mendadak meninggal dunia. Kabar tersebut membuat Irina merasa sangat sedih dan menyesal, menganggap semuanya disebabkan oleh tindakannya yang telah menyebabkan Igor meninggal dunia. Aliona juga menunjukkan kemarahannya dan tidak ingin lagi mendengar ibunya. Begitu juga Alexei yang memilih untuk tinggal bersama neneknya. Beberapa waktu kemudian, kekecewaan Irina terus menghantuinya, membuatnya berlaku aneh seakan-akan mengalami depresi. Ia terlihat berbicara sendirian dan berlari di tengah jalan menuju sebuah biara. Sementara itu, Aliona kini tinggal bersama Andre dan tampaknya Aliona akan segera memiliki keturunan. Aliona memberitahu Andre bahwa Kirill telah menelponnya dan ingin bertemu, namun tak lama kemudian Aliona tiba-tiba merasa sakit di perutnya. Di tempat lain, Irina terlihat berdoa dan telah memutuskan untuk menjadi biarawati. Andre datang mengunjunginya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa mengubah keputusan Irina, namun anak-anak merindukannya. Mereka kemudian membawa Irina untuk menemui Aliona yang memperkenalkan Kirill padanya. Irina yang tidak banyak bicara hanya mengatakan bahwa ia telah melihat Aliona bahagia, lalu berjalan kembali menaiki tangga karena ia merasa tidak bisa meninggalkan biara. Namun ketika Aliona berteriak memohon pada ibunya bahwa Irina belum melihat cucunya dan mereka masih sangat membutuhkan peran Irina sebagai seorang ibu, Irina berhenti dan berbalik memeluk cucunya. Keputusan itu tampaknya mengubah segalanya dan Irina akhirnya memilih untuk kembali bersama keluarga. Dan film pun selesai. Akhir kata, Irina menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pilihan pribadi, tetapi juga pada kemampuan untuk mendengar hati keluarga yang tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Dengan langkah yang lebih pasti, ia kembali ke pelukan keluarga, membawa harapan baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik, penuh cinta dan pengertian. Meskipun perjalanan hidupnya penuh liku,
Irina belajar bahwa cinta sejati adalah tentang keseimbangan, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada orang-orang yang kita cintai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.